Oke, mari kita mulai estaf kita hari ini. Sebelumnya aku tanya lagi, gimana semua kabarnya teman-teman? Bisa dijawab ya. Sehat. Nggak ada yang sakit kan? Sehat, puji Tuhan. Tuhan. Gimana kuliah sama tugas-tugasnya? Lancar? Juga. Oke, aku mau tanya nih. Hari ini ada yang berbeda sama estaf kita. Yang kira-kira ada yang tahu nggak apa yang berbeda? Mungkin bisa jawab. Apa ya? Iya. Jelas banget nggak sih perbedaannya? Oh iya. Temanya nih beda kayaknya nih Kak. Virtual background-nya Kak. Iya, virtual background-nya beda. Oh gitu ya. Ada lagi, udah mulai mendekati nih. Poinnya agak-agak sedikit beda di staff kali ini. Begitu. Kayak ada satu apa ya? Kayak ada satu suku gitu yang ditonjolkan gitu di PPT-nya. Tapi saya nggak tahu ya apa Kak ya. Nggak tahu ya, jelas banget gak sih teman-teman semuanya? Ya benar, hari ini staff kita tuh spesial karena kita menggunakan etnik Batak. Nah teman-teman, walaupun kita pakai etnik Batak, apapun suku kita semua tetap satu ya. Dan semua ini kita lakukan buat menyatakan bahwa Tuhan mengasihi setiap suku-suku yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita mau baca tema kita. Mungkin ada yang bisa bacain bahasa Bataknya? Ayo jangan malu-malu. Aku tahu kalian pasti bisa membaca ini. Aku tunjuk aja deh ya, kayaknya kayak pada malu-malu gitu. Siapa ya? Mungkin Kak Afner bisa jawab, bisa baca. Halo, suaraku kedengaran? Kedengaran Kak. Oke, ini yang bahasa Toba ya? Ya, kalau bisa bahasa Karo boleh, Simalungun boleh, Karo juga boleh. Bukan orang Karo soalnya. Oke, Cian rohamuna ma ulahamu nasasi bahenon muna. Songon atutuhani. Dada tujolma. Wow, keren ya. Iya. Mantap. Selanjutnya ada yang bisa bahasa Karo kan di sini teman-teman? Ada Kak Yona itu, orang Karo. Boleh Kak Yona baca bahasa Karonya? Ayo Yon. Ayo Kak Yona. Aku orang Bandung Kak. Aku coba ya Kak. Kalau salah. Bahasa Karonya. Sai pesi banhandu daikenla lalu tutus. Tempat-tempakan erdahin guna Tuhan, labo guna manusia. Wow, tepuk tangan, semua tepuk tangan. Terus bahasa Simalungun, ada yang bisa? Kayaknya nggak ada ya. Pak juga mungkin ada yang bisa. Esther nih harusnya ini. Oke, Esther nggak ada. Ya, kita baca bahasa Indonesianya bersama-sama. Kalau 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti Tuhan dan bukan untuk manusia. Seperti untuk Tuhan. Oke, mungkin ada salah pengetikan ya. Teman-teman, tapasada marohata, matanyang nahohong mahita, rap mangendehon aiho Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita bersalat teduh dengan menyanyikan lagu Kaulah Harap.
Ai hodo Tuhan pargogo dia. Dangalani hagogoki boyau mardalan dingoluko audunang hona dilambuki Oke, coba. lungso boy au songono hodo hagogo manu koliau hubereng bohin laus martangianga mangidup pangurupi ondia sai tiop tangaku sai togu maaf ai hodo Tuhan pargogo dia. Hubereng bohim laus martangianga pangurupi ondia tiop tangaku Tuhan sai togu maaf hodo Tuhan hodo Tuhan pargogo dia. Pargogo dia. Aku akan membacakan Mazmur 150 ayat 1 dan 6. Haleluya, pujilah Tuhan dalam tempat kudusnya. Oke teman-teman, ternyata aku salah. Sabda Marohata, Martang yang Pamuka Mahita, mari kita berdoa doa pembuka. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Kau dapat mengumpulkan kami di sini ya Tuhan, walaupun kami berkumpul secara online ya Tuhan Yesus. Berkati Tuhan, staf kami hari ini, kiranya Kau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Kau menjadikan kami Tuhan dapat mengerti firman-Mu dan tidak hanya mengerti ya Tuhan, tapi dapat melaksanakannya ya Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami manusia berdosa, kiranya Kau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Aku akan baca Mazmur 150 ayat 1 dan 6. Mazmur 150 ayat 1. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalannya yang kuat. Dalam bahasa Toba, Pesalmen 150 ayat 6. Sudah nama dosa ikon memuji Jehovah. Haleluya. Marilah kita satukan hati kita bernyanyi Roh Aku Giat Marende. Atau dalam bahasa Indonesia, juga aku ingin bernyanyi.
Terserah boleh. Nah, teman-teman, tema kita hari ini kan esensi pelayanan. Gimana nih menurut teman-teman esensi dari pelayanan? Mungkin ada yang bisa jawab? Oke, daripada kita bingung, yuk kita tanya ke Kak Reta dan Kak Abed. Buat Kak Reta, halo Kak Reta. Halo. Oke, nah aku mau nanya nih Kak, esensi pelayanan buat kita mahasiswa itu apa? Apalagi kakak itu udah di tahun keempat kan Kak, pasti lebih mengetahui dan pasti lebih berpengalaman sedikit banyak dibandingkan kami nih Kak yang mungkin tahun 2000 di bawah kakak gitu Kak. Apa ya? Kalau untuk esensi pelayanan, pertama tadi kalau dibilang aku udah lebih banyak pengalaman, sebenarnya enggak juga ya. Karena kan aku sebenarnya baru benar-benar banyak ikut pelayanan ini di kuliah. Mungkin aja ada dari kalian yang malah udah ikut pelayanan sejak dari SMP atau SMA kayak gitu. Jadi kalau dari aku pas waktu ditanya apa esensi pelayanan tuh sebenarnya aku agak bingung ya kayak gitu, apa sih ya esensi pelayanan menurutku. Terus setelah aku pikir-pikir, terus aku kayak apa ya, aku dapati sih esensi pelayanan itu menurut aku seperti ibadah. Jadi pelayanan tuh ibadah, ucapan syukur kayak gitu. Bagiku pelayanan itu ibadah ucapan syukurku pada Tuhan ya atas berkat yang udah Tuhan beri gitu kepadaku. Jadi bentuk ucapan syukurku kepada Tuhan ya dengan aku mengikuti pelayanan gini. Jadi pelayanan yang aku ikuti ya kayak di sini aku jadi pengurus di PMKT, terus aku juga jadi kakak KTB, dan juga ada pelayanan-pelayanan yang aku ikuti di luar PMKT. Itu sih kayaknya menurut aku esensi pelayanan ucapan syukurku bagi Tuhan kayak gitu. Keren ya Kak. Mungkin kita bisa tanya ke kakak kita yang kedua, Kak Abed. Halo Kak Abed. Halo. Oke. Ya, Sonda. Sama kayak tadi pertanyaan buat Kak Reta. Aku juga mau nanya, apa esensi pelayanan buat kita ini mahasiswa
Dan menurut pengalaman kakak, apalagi kakak udah di tahun keempat, sama kayak tadi pertanyaannya, pasti lebih banyak gitu lah, lebih dibanding kami yang baru masuk PMKT gitu kan. Jadi Reta tadi itu ya lebih, ya tadi kan Reta sudah cerita tentang rasa syukurnya, makanya dia ikut pelayanan gitu. Nah, kalau dari aku sendiri sih, kebetulan ini Tusar tahun lalu di mana aku yang jadi PJ waktu nge-PA-in di Komat. Jadi aku udah lumayan tahu materinya. Jadi aku jadi sudah mungkin dari temanya aja ya. Aku ayat yang diambil yaitu dari Kolose 3 ayat 23 itu. Lakukanlah segala hal untuk Tuhan. Jadi itu sih yang aku dapatkan selama pelayanan di PMKT ini. Jadi Reta tadi menekankan rasa bersyukur, mungkin dari aku menekankannya di bagian kita pelayanan buat siapa sih gitu. Dan dari ayat ini dan dari perenunganku hingga sampai pengalamanku sampai sekarang, ya kita pelayanan untuk Tuhan. Sebenarnya ayat ini ayat yang benar-benar umum sih. Jadi apapun yang kita lakukan itu ya kan Niken. Aku juga nggak ngerti kenapa aku disuruh, tapi nggak apa-apa ya. Sering-sering aja gitu. Jadi apapun yang kita lakukan walaupun dalam kuliah ataupun berkeluarga, maksudnya bukan berkeluarga itu ya. Maksudnya berhubungan dengan orang tua, dengan teman, ya kita lakukan dengan sebaik mungkin. Dan kita berpikir bukan berhenti kita berrelasi cuma dengan Tuhan, bukan hanya sebatas dengan manusia, kita melakukan tanggung jawab bersama manusia, termasuk pelayanan berorganisasi dengan manusia. Kita juga, ya perenunganku, aku merenungkan ya, kita gak bisa menariknya stop di manusianya aja, tapi kita melakukannya semua itu untuk Tuhan itu. Makan untuk Tuhan, tidur untuk Tuhan. Ya ini Christian worldview lah kalau sebutannya itu. Gitu. Itu perenungan dan pengalamanku selama pelayanan di PMKT. Bener katanya Reta sih. Sebenarnya walaupun KOP itu aku juga termasuk angkatan tua, tapi aku juga tahu kok teman-teman ada beberapa yang udah pelayanan sejak SMP dan SMA gitu. Ya, makasih Sondang. Wow, keren ya Kak ya. Aku tadi sedikit nggak notice sih, kayak makan itu untuk Tuhan, minum untuk Tuhan, kayak iya sih, kayak emang harus segalanya itu untuk Tuhan, gak cuma buat pelayanan doang. Makasih ya Kak Reta dan Kak Abed buat sharingnya. Oh ya teman-teman, nanti kita ada diskusi buat Kak Abed, Kak Trusti, Kak Danielo, Kak Reta, Kak Rina, Kak Arum, dan Kak Rinaldo. Itu nanti yang akan memimpin diskusi kita ya teman-teman. Nah oke. Selanjutnya kita bakal menyanyi. Nah dari sharing yang disampaikan tadi, kita akan diperlengkapi dengan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Mariani. Marende Mahita, Ringgas Opa Boahon, mari kita memuji nama Tuhan dengan bernyanyi Kusuka Menuturkan. Mari karena
Buat Kak Mariani, kami persilahkan untuk membawakan firman Tuhan untuk kita hari ini. Baik, teman-teman, mari kita mengawalinya dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Pemurah, Engkau yang menghampiri kami di dalam keterbatasan kami. Kami bersyukur karena Engkau melayakkan kami untuk bersama-sama pada sore hari ini, bersekutu bersama, dan juga membahas tentang firman Tuhan, dan lebih daripada itu kami terdorong untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Pimpin setiap hati kami, jikalau ada gemuruh riuh di dalam hati kami mau menenangkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kepada nama itulah yang sungguh berkuasa, kami mempercayakan kehidupan kami dan juga saat ini ketika kami bersama-sama bersekutu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman, baik, kalau kita bicara soal esensi pelayanan, saya mau tanya dulu nih, yang pelayanannya baru kenal pelayanan itu setelah masuk universitas, khususnya di teknik UGM. Boleh di chat atau mau jawab, silakan di unmute sendiri. Panitia nggak pegang mute unmute kan ya? Ya, siapa yang baru pertama kali nih pelayanan setelah masuk di universitas? Jadi sebelumnya tuh nggak kenal apa sih pelayanan, nggak ngerti. Ke gereja aja ya cuman seminggu sekali, itu aja kalau nggak bolong-bolong. Terus kata pelayanan itu sesuatu yang sangat asing banget. Ada, teman-teman? Halo, are you there? Saya nggak mau nembakin nunjuk satu-satu orang ini mahasiswa. Yang tergerak untuk bicara, silakan bicara. Adakah? Kalau gitu saya tanya sebaliknya. Kalau gitu, siapa yang udah rada-rada bosan sama pelayanan karena dari tahun pertama tuh ngomongnya pelayanan terus? Ada? Bagaimana jawabmu, mahasiswa-mahasiswa teknik UGM? Sungguhan ya, ini sungguhan ada orangnya ya. Saya jadi ragu-ragu nih. Kalau saya lihat partisipannya sih ada 39. Dikurang saya 1, berarti teman-teman itu 38. Mari dari 38, ada yang udah rada bosen sama pelayanan, tapi ada juga mungkin yang baru sekali ini dengar kata pelayanan setelah mahasiswa. Sebelumnya tuh nggak kenal. Ada teman-teman? Ya. Tadi siapa yang bilang ya, PMK Teknik itu terdiri dari 2 golongan, cuman Batak sama non-Batak. Mungkin yang non-Batak malu-malu, yang Batak bisa jawab kah? Halo Kak. Hah? Halo, ini aku mau jawab. Ya, boleh Rinaldo. Mungkin aku bukan ke arah bukan ke arah bosan sih, tapi lebih ke konsistenannya masih kurang gitu loh Kak. Jadi istilahnya belum bisa selalu konsisten di tahap pelayanan yang benar tuh gimana gitu. Oke. Sekarang rasa bosan muncul, terus sekarang mungkin ada suatu reason itu semangat jadi muncul lagi gitu. Ya, bisa. Ada lagi?
Konsistensi ya berarti ya, Rin ya. Iya, Kak. Sebentar, aku ambil charger sebentar. Ayo, siapa yang mau ngomong lagi? Kamu gemes ya, Bel ya? Saya tuh biasa sama apa namanya itu sama orang gitu. Kalau jadi pembicara, saya tuh selalu menganggap gini, teman-teman. Kenapa saya selalu bertanya? Karena masing-masing orang itu punya pengalaman yang sangat unik, gitu kan. Kalau saya main ngomong aja, ini pelayanan tuh gini. Ya, teman-teman kan malesin gitu ya. Ih, ngapain sih diceramain? Aku udah melakukannya setiap hari loh. Bahkan kadang-kadang aku mimpi pun yang kuimpikan itu pelayanan gitu kan. Bukan siapa-siapa yang kuimpikan itu pelayanan. Ini diceramain lagi, bosen gitu. Nah, aku nggak mau kayak gitu. Jadi kita belajar sama-sama. Barangkali pengalaman teman-teman di teknik itu juga bisa memperkaya aku. Bukan hanya aku yang memperkaya teman-teman gitu. Satu lagi sebelum kita mulai, nanti nggak selesai-selesai. Halo, Kak. Ya, Bel, silakan Bel. Abed ya, Abed. Oke. Ya, ya udah aku bicara lagi ya. Sebenarnya aku berharap yang lain bicara sih, tapi nggak apa-apa. Kalau dari aku itu sih, Kak. Kalau pelayanan sih memang baru benar-benar pelayanan waktu itu ya mahasiswa ya. Ya itu pun juga di PMKT awalnya. Jadi apa itu pengurus bukan panitia Natal ya itu. Ya. Terus ya sampai sekarang ya masih pelayanan. Kalau dari Laban ya apa itu bilangnya bosen. Kalau dari aku itu lebih ke kayak jadi cuma sekedar rutinitas saja, Kak. Betul. Gitu. Iya. Hanya sebagai rutinitas dan kejar tayang atau enggak yang penting selesai gitu. Lah ini juga yang dari perenungan di ayat ini juga, kupikir mungkin jawabannya memang apa itu untuk siapa dulu, sama kalau mau ngerjainnya juga apa ya, aku kemarin diskusi juga sama apa teman-temanku juga soal ini. Itu kalau mengerjakan pelayanan jangan cuma apa itu hanya sekedar kejar tayang dan apa itu kayak terkesan rutinitas, tapi kalau bisa ngerjakannya itu fokus dan ada visi ke depan gitu loh. Dan yang paling akhirnya ya pergumulannya jatuhnya ke ayat itu sih, Kak. Itu buat siapa? Buat Tuhan itu. Iya, betul. Udah ya, Kak? Jadi itu, udah. Itu yang kita rasakan ya. Kenyataan sih teman-teman. Jadi kalau kayak yang baru pertama gitu ya, seneng banget diajak pelayanan tuh. Senangnya tuh karena di sini mungkin nggak ada saudara, nggak ada apa, tiba-tiba di PMK teknik gitu kayak punya saudara banyak gitu ya. Bisa cerita, bisa nangis bareng, ketawa bareng, kantong kosongnya barengan gitu ya. Dan itu membuat kita jadi tambah erat. Tapi seiring berjalannya waktu, kadang-kadang greget pelayanan itu tuh luntur gitu. Jadi kita hanya melakukan kewajiban gitu ya. Kalau teman-teman di teknik, kalau saya dulu waktu pertama kali diangkat penatua di GKI itu senang banget gitu ya. Waduh sampai segitunya lah gitu. Tapi tahun berjalan, mulai tahun berjalan, itu mulai kadang-kadang itu luntur. Itu sesuatu yang wajar, yang harus kita upgrading tahun demi tahun gitu ya. Boleh slide berikutnya? Tolong operator. Nah ini, kalau kita lihat pertanyaan berikutnya itu, pelayanan Kristen tuh sama nggak dengan pelayanan pada umumnya? Kadang-kadang sama, kadang-kadang enggak, tapi pasti berbeda. Kalau saya mau mengatakan, tanda sama dengan di sana itu harus dicoret. Karena pelayanan Kristen itu tidak sama dengan pelayanan pada umumnya. Pelayanan pada umumnya itu apa? Misalnya kita
kantor pajak itu dibilang melayani. Jam pelayanan kantor pajak, jam segini, jam segini, jam segini. Apakah mereka pelayanan seperti pelayanan yang kita lakukan? Saya bisa pastikan itu bukan, gitu ya. Karena slide berikutnya, pelayanan yang kita lakukan itu lebih daripada pelayanan yang menurut KBBI. Jadi Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Itu membantu menyiapkan apa-apa yang diperlukan seseorang. Pelayanan Kristen bukan hanya ini. Pelayanan Kristen itu adalah, slide berikutnya. Nah ini, ayat yang direnung-renungkan sama Abed. Saya dapatnya ini ya, ayatnya. Jadi, work willingly at whatever you do. Jadi kata di situ itu kata yang disebut dengan willingly. Willingly itu sesuatu yang muncul dari dalam, bukan sesuatu yang dipaksakan oleh orang di luar diri kita. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan ayat ini berbunyi apapun juga yang kamu perbuat. Agak apa ya? Agak maknanya tuh agak flat gitu. Apapun juga yang kamu perbuat. Kalau di sini dikatakan work willingly at whatever you do. Whatever you do itu apapun yang kamu perbuat. Tapi di sini ada kata work willingly. Jadi lakukanlah itu dengan segenap hatimu gitu. As though you were working for the Lord rather than for people. As though itu walaupun. Jadi bahasa Indonesianya ini, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. As though for the Lord. Ya, seperti untuk Tuhan. Artinya, kalau dia melakukan sesuatu in whatever position, sebagai mahasiswa kah, sebagai tukang parkir, sebagai tukang pengambil sampah, sebagai pengepul rosok, atau sebagai ibu rumah tangga, sebagai adik, kakak, ayah, ibu, semua. As though you were working for the Lord. Seperti kita melakukan semua itu untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Nah, teman-teman, ada satu yang saya sangat mengatakan ini indah gitu ya. Karena ayat ini tuh kembali menyatakan pelayanan itu adalah sesuatu yang muncul dari dalam diri kita sendiri. Nah, ada dasarnya. Gitu. Jadi bukan pelayanan itu seperti karena aku kerja sebagai customer service, aku melayani. Bukan itu. Customer service pun yang punya dasar pelayanan yang sesuai dengan firman Tuhan dari dalam diri, dia tidak akan service seperti customer service yang tidak punya dasar itu. Beda, teman-teman. Nah, karena itu teman-teman di sini kita perlu refresh ulang, apakah pelayanan yang selama ini kita lakukan itu, kita melakukannya willingly, work willingly. Apakah kita melakukannya sungguh-sungguh dari dalam diri kita, atau masih dipancing? Nah, dipancing itu misalnya kalau tadi Abed itu melalui panitia Natal. Biasanya kan, saya nggak tahu apakah masih terjadi sekarang di PMK Teknik, tapi banyak kan di PMK itu kalau ada penyambutan mahasiswa baru gitu ya, tekniknya disebutin kan masing-masing, arsitektur, tata gitu. Terus mulai diajak jalan-jalan bareng, didolanin bareng, lama-lama direkrut sebagai anggota KTB gitu kan. Itu kan pancingan supaya nanti kalian mengenal siapa itu Kristus dan terdorong untuk melayani. Ini masih dari luar. Nah, yang di sini dimaksudkan oleh Paulus itu adalah work willingly at whatever you do. Jadi bekerja dengan sepenuh hati dari dalam diri kita sendiri. Bukan suruhan kakak KTB, bukan suruhan kakak pembina, bukan karena ditakut-takutin, masa kamu tuh udah KTB nggak pelayanan sih, malu dong. Bukan begitu. Bukan juga karena pride, kalau
aku melayani, aku ini berarti orang yang sudah bisa menunjukkan aku itu cinta Tuhan. Bukan itu. Tetapi pelayanan itu adalah work willingly at whatever you do. As though you are working for the Lord. Nah, as though-nya ini yang rada berat. Rada beratnya seperti apa? Nanti masuk di dalam diskusi. Slide berikutnya. Nah, berikutnya. Sudah saya jelaskan. Nah, ini. Kita lihat dulu ya, motivasinya itu apa. Kalau ayat ini, itu kan ada di dalam konteks hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Nah, dalam konteks sejarahnya, rumah tangga itu harusnya sesuatu yang sangat harmonis ya, harmonis dan dinamis gitu. Bukan hanya ada hak, tetapi juga ada tanggung jawab. Nggak bisa kita bilang sama siapa, sama orang tua kita, Mam, Dad, uang jajanku habis, kirim dong. Tapi kita hanya bilang begitu, menghubungi orang tua kita begitu kalau uang kita habis. Sementara waktu uang itu sudah dikirim, kita nggak pernah hubungi mereka. Tanya mereka gimana kabarnya, aku kangen sama kalian di rumah dan sebagainya, nggak pernah. Tapi selalu datang WA-nya, Mam, Dad, uangku habis. Itu nggak bisa kalau di dalam hubungan keluarga menurut si Kolose. Jadi selalu ada timbal balik, ayah, ibu, anak, dan sebagainya sampai pada hamba dan tuannya. Nah, yang kita baca tadi, ayat itu, Kolose 3 ayat 23 itu sebenarnya hubungannya dengan Kristus. Tanggung jawab kita kepada Allah. Teman-teman, nanti bisa dilihat setelah ini, kita akan menyaksikan sebuah video gitu ya. Berikutnya teman-teman, Chris. Ya, ini breakout room, silahkan yang tadi sudah disebutkan namanya, silahkan memimpin kelompok di masing-masing room, lalu dibahas yang saya sebutkan 4 hal tadi. Termasuk filmnya ya, Chris ya, diputar di room. Filmnya diputarnya di room. Silakan. Maaf ya Kak, menyela. Ya. Dimohon buat Kak Abed, Kak Trusti, Kak Danielo, Kak Reta, Karina, Kak Yona, dan Kak Rinaldo ya yang jadinya memimpin. Dimohon kesediaannya ya Kak. Mohon maaf juga Kak, untuk video mungkin bisanya disampaikan saat jadi satu seperti ini Kak. Oh gitu, nggak bisa kalau di workroom ya? Breakout room nggak bisa ya? Iya. Oke, kalau gitu kita lihat videonya dulu aja sebelum masuk ke ruangan masing-masing. สุธีจำนวนต่อไปเป็นอะไรครับ ก็เห็นใจของแกนะ แต่ที่นี่โรงเรียนมันไม่ใช่บ้าน นั่นดิ เด็กจะเอาสมาธิที่ไหนไปเรียนนะ เห็นลูกบอกว่าบางทีอ่ะก็ให้เด็กคอยนั่งเฝ้าด้วยนะ ดูแลแม่ครูให้ เอาแม่มาทุกวันแบบเนี้ยสงสารเด็ก จริงๆอะหาคนดูแลเป็นเรื่องเป็นราวอะน่าจะดีกว่า เนี่ยผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะลูกไปเรียนที่อื่น สวัสดีลูกสวัสดี ครูประจักษ์ผมขอคุยด้วยหน่อย ครับ แม่ ครูครับผมกลับก่อนนะครับ ครับ สวัสดีครับ ผู้ปกครองพูดกันมาเยอะ ผมว่าครูประจักษ์ต้องคิดเรื่องนี้อย่างจริงจังได้แล้ว ครับ ผมพอจะหาคนดูแลแม่ครูได้นะ ขอบคุณนะครับผอ.แต่แม่ของผมให้คนอื่นดูแลแทนไม่ได้เอาเป็นว่า แม่
สักครู่นะครับ แม่ 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 จะไปไหน แม่ ถ้าผมโต ผมจะขับรถให้แม่นั่ง เป็นอะไร แม่จอด อะไรอะลูก ยาย จะไปไหนครับ ที่ผมนัดผู้ปกครองมาวันนี้ ก็ได้เรื่องที่หลายท่านร้องเรียนกันมา นั่นคือเรื่องครูประจักษ์ แม่ แม่ แม่ของครูประจักษ์เป็นโรคสมองเสื่อมและการที่แกพาแม่มาโรงเรียนด้วย ก็อาจจะสร้างความลำบากใจให้กับหลาย ๆ ท่าน ครูประจักษ์บอกผมว่า แกมีแม่อยู่คนเดียว และแม่แกก็มีแกคนเดียว ที่ผ่านมามีหลายโรงเรียน ต้องการครูประจักษ์ไปสอน แต่แกก็ปฏิเสธเพราะอยากอยู่ใกล้แม่ ครูประจักษ์มักพูดเสมอว่า แม่คือผู้ให้ชีวิต เอาละครับ เราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะปกป้องคนที่เรารัก ถ้าท่านใดในห้องนี้ เห็นว่าครูประจักษ์ไม่มีความเหมาะสมกับการเป็นครูที่นี่ ขอให้ไปลงรายชื่อกันนะ แม่ 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 ไม่ไปโรงเรียนเหรอ ย
Oke, udah balik semua? Ada yang mau cerita hasil dari di kelompok? Mungkin satu kelompok? Ada berapa kelompok tadi ya? 5 ya? 5 atau 6? Ada yang mau cerita kah? Tadi diskusi apa di kelompok? Aku mau dari nomor 1 aja. Kelompok 1 mana? Siapa yang mimpin kelompok 1? Ya. Kau lagi, Beb? Hah? Ganti. Ganti. yang belum ngomong. Maaf ya, Beb. Hah? Tanya belum selesai, Kak, tadi. Belum selesai. Baik. Wah. Pesan terakhir. Gak apa-apa, Kak. Udah diskusiin 3 pertanyaan, tapi tadi pesan terakhirnya belum selesai. Ya udah, gak apa-apa. Boleh, Beb? Atau habis Abed satu lagi ya? Ya, Beb. Nggak selesainya kenapa, Beb? Tunggu, Kak. Ini ada apa ya? Sorry? Sharing, Bet. Sharing tadi di ruangan ngapain? Apa yang di-sharing tadi? Kesimpulan. Bet, ini kalau aku ya, suka lihat wajah orang kan ya. Kayaknya kamu perlu ventilasi deh. Ventilasi. Iya sih, Kak. Ini ikut tutup semua. Enggak, gini. Kalau ventilasi itu kalau orang teknik itu kan kayak jendela gitu ya. Tempat masuknya udara segar dan sebagainya. Nah, kalau orang di psikologi itu ventilasi itu artinya perlu melakukan variasi yang oke gitu, yang me time gitu loh, Beb. Menurutku sih. Oh, mungkin iya. Sepertinya beda ya, Pak. Kak. Oh. Iya, teknik sama psikologi beda. Aku langsung mikirnya jendela langsung. Baik, boleh. Abed atau yang lain silakan mau sharing tentang apa yang terjadi di ruangan. Nggak ada yang diam-diaman sampai habis waktunya gitu kan? Ya, Kak, aku mau sharing singkat Boleh, aja. boleh. Ya. Tadi di ruangan itu diskusi yang pertanyaan 3 pertanyaan tadi. Yang pertama tadi kan yang Paulus apa maksud ayat 1 itu. Nah, itu terus ini nggak usah itu kan ya. Nggak usah urut. Jadi dari hasilnya itu kita itu harus cari perkara yang emang tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kayak kita kan kuliah mau kerja. Nah, kerjanya itu ditempatinya dimanapun tetap kita cari yang untuk pelayanan. Jadi tetap pekerjaan kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan gitu. Nah, terus yang pertanyaan nomor 2 tadi kayak staff sama rather than tadi ya. Kalau yang staff itu SDO. Yang 2, 3 ya. Apapun yang juga kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi ya yang kita lakukan itu apapun pekerjaan kita, kayak kita masih kuliah, yang kita lakukan perkuliahan kita seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Jadi dengan segenap tenaga gitu. Terus yang 3 tadi video ya. Yang video tadi kita masing-masing ada tanggapan masing-masing gitu, kayak tadi salah satu ada yang bilang gimana kayak tadi gurunya itu bisa mempengaruhi orang-orang kayak orang tua murid yang lain gitu. Jadi mereka ya gitulah, ya itu intinya. Terima kasih. Ya, thank you Dan. Ada lagi satu lagi? Afner. Kak Yona lah. Oke. Ya, Afner sama Yona shoot. Bisa nggak shoot secara virtual? Oke, Kak. Mungkin aku aja dulu. Boleh. Oke, jadi mungkin nggak beda jauh ya dari
apa yang disampaikan oleh Bang Daniel. Tadi kami juga puji Tuhan lancar diskusinya mengenai 3 pertanyaan yang tadi. Terus yang pertama, dari pertanyaan pertama, apa yang dimaksud oleh Paulus mengenai as though dan rather than, itu kami sepakat gitu ya. Artinya adalah kita dalam kehidupan ini as though, jadi melakukan seperti untuk Tuhan gitu. Kenapa seperti untuk Tuhan? Agar apa yang kita lakukan itu kita lakukan dengan sepenuh hati gitu. Karena kita menyadari bahwa kita hidup oleh karena kasih karunia Tuhan gitu. Kita duluan mengasihi orang lain itu karena kita lebih dahulu dikasihi oleh Tuhan gitu. Jadi kita dasari setiap apa yang kita lakukan itu oleh kasih yang diteladani oleh Tuhan gitu. Kita melakukan segala sesuatu dengan tulus dan juga maksimal gitu. Kenapa daripada oleh manusia? Karena manusia itu kan orang yang berdosa, tidak ada manusia yang tidak berdosa di dunia ini gitu. Kalau kita lakukan apa yang kita lakukan itu dengan tujuan untuk manusia, itu besar kemungkinan kita ada hal yang tidak baik yang akan terjadi gitu. Karena seperti yang udah kita tahu ya, kita nggak boleh berharap pada manusia karena pada akhirnya kekecewaan yang akan datang gitu. Siapa yang pasti bisa membalas perbuatan baik yang kita lakukan itu pasti Tuhan gitu. Jangan kita melakukan perbuatan baik dengan berharap manusia akan membalas perbuatan baik kita gitu. Itu jangan pernah melakukan perbuatan baik untuk mengharapkan balasan baik dari manusia, tapi lakukanlah segala sesuatu itu untuk Tuhan karena memang segala sesuatu yang baik itu pasti berasal dari Tuhan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin yang pertanyaan yang kedua itu udah udah gabung dengan yang satu ya, yang rather yang apa namanya, as though dan rather than gitu. Mungkin yang lanjut ke yang ketiga gitu ya, yang tentang video itu kami diskusi ada 2 sudut pandang gitu ya. Yang pertama sudut pandang dari kita melihat guru itu bagaimana dengan tulusnya dia mengasihi ibunya sampai-sampai dia mengesampingkan egonya gitu. Dia nggak malu membawa orang tuanya yang udah tua, penyakit Alzheimer, ke tempat kerjanya sendiri gitu. Itu kan secara manusiawi ya, secara logika itu kan kita ya, bawa orang sakit ke tempat kerja kita itu kan pasti ada rasa malu gitu ya, walaupun orang tua kita gitu. Itu dia benar-benar mengesampingkan egonya sendiri gitu. Walaupun ada resiko dia nggak disukai oleh orang tua muridnya dan lain sebagainya. Bahkan sempat dipanggil oleh atasannya gitu ya karena perbuatannya. Tapi dia tetap itu. Betapa besarnya kasihnya bisa kita lihat ya. Itu mungkin adalah sesuatu yang utama yang perlu kita teladani dari guru itu. Jadi dia nggak lupa diri gitu ya. Dia nggak lupa ibunya yang udah membesarkan dia dengan sepenuh hati, dengan penuh tulus, kasih yang tulus gitu. Itu yang pada akhirnya diteladani oleh muridnya gitu. Jadi masuk ke sudut pandang yang selanjutnya, kita lihat murid-muridnya guru itu juga meneladani gitu ya, kasih yang diperagakan oleh gurunya kepada orang tuanya gitu. Yang pada akhirnya kasih ini bisa dirasakan oleh muridnya dan dilakukan oleh muridnya gitu kepada orang tuanya, bahkan ke ibu guru ini gitu. Jadi betul-betul banyak yang perlu kita teladani bahwa sebagai orang Kristen dimanapun kita berada gitu, terang, kasih dan firman Tuhan harus kita lakukan gitu tanpa rasa malu. Seperti dan mulai dari hubungan kita dengan orang tua dulu. Bagaimana kita mengasihi Tuhan, padahal orang tua yang paling dekat dengan kita saja nggak kita kasih dengan sepenuh hati gitu. Jadi mungkin bisa jadi pelajaran bagi kita semua, seperti prinsip orang Kristen ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan juga yang sama dengan itu kasihlah sama manusia seperti untuk Tuhan. Kasihlah sama manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri gitu. Jadi mungkin itu sih yang mau
yang bisa aku sampaikan dari hasil diskusi kami tadi. Terima kasih. Baik, teman-teman, saya memilih video ini karena ini balik ke slide yang sebelum breakout room. Siapa? Chris. Kasih lihat slide yang ada timbangannya. Halo? Ya, ini. Oke. Mari kita lihat motivasi, teman-teman, bahwa di sini yang pertama itu hubungan dengan Kristus. Saya tahu, ya, saya ingin memperlihatkan begini dari cerita Inke itu ya. Ini seri, teman-teman, seri inspirasi kebaikan. Ada bermacam-macam seri mereka. Ini yang saya pilih salah satunya. Ibu ini kan pemberi kehidupan ya, teman-teman ya. Dan ibu ini tuh dan anak ini tuh sadar bahwa tanpa ibu ini dia tuh tidak akan ada di dunia ini. Sepandai apapun dia bisa berkiprah. Tadi sudah disebutkan sekilas bahwa guru ini kalau ngajar tuh enak gitu. Murid-murid tuh seneng kalau diajar sama dia. Dan dia sudah ditawari kemana-mana, tapi dia nggak mau karena dia harus mempunyai prinsip, saya akan melayani ibu saya. Dulu saya yang dilayani dari kecil. Nah, teman-teman, bukankah itu yang dilakukan Kristus bagi kita? Bahwa dia yang memberikan hidup bagi kita. Tanpa Kristus yang mati di kayu salib, maka kita tidak akan memiliki kehidupan setelah kita menutup mata. Begitu kan? Jadi, kalau anak itu tuh bisa menunjukkan begitu besarnya kasih ibunya, sehingga dia rela dengan suka hati untuk melayani, maka kita pun yang punya Kristus yang begitu besar mengasihi kita, rela mati di kayu salib untuk menebus kita dari hukuman maut, yang tidak berkesudahan itu, di mana hanya ada kertak gigi dan ratap tangis, maka itu menjadi motivasi utama kita untuk melayani. Juga kalau kita itu harus melayani dengan kondisi yang tidak menyenangkan. Barangkali teman-teman tadi lihat ya, guru itu membasuh ibunya yang ngompol. Ya kan? Itu kalau orang tua itu kemampuan otot Kegel itu otot untuk menahan atau melepaskan air seni itu sudah sangat berkurang dan kemungkinan untuk ngompol itu besar, dan dia yang membersihkan, dia yang memandikan ibunya. Bukankah itu juga menjadi motivasi kita untuk melayani, sekalipun mungkin kita nanti tempatnya itu di tempat yang kita tidak pernah bayangkan. Teman-teman pernah melihat ada sebuah NGO yang membangun rumah untuk kaum terpinggirkan. Kawan saya itu pernah jadi stafnya NGO dari Habitat rumah itu ya, NGO Habitat itu, dan dia pergi ke sebuah rumah yang sangat kecil, 2x2. Tetapi di situ tidur 8 orang. Mandi, ya dapur, ya tempat tidur, semua di rumah itu. Begitu parahnya keadaan di sana. Tapi mereka itu, Habitat ini, melihat kondisi seperti itu dan mereka ingin memperbaiki. Teman-teman ingat juga ya, waktu di Matius 25 itu ketika Tuhan Yesus mengatakan, waktu aku tuh lapar, kamu kasih aku minum. Waktu aku di penjara, aku diberi, dikunjungi dan sebagainya. Itu juga yang menjadi motivasi dari orang yang melayani, yaitu ketika dia tidak lagi bisa membalas begitu besarnya kasih Allah kepada dia, itu yang dia lakukan dengan pelayanan. Mungkin saat ini kita pelayanan di kampus masih oke, tidak ada
beban berat dan tanggung jawab yang di luar, beyond our limits, tapi satu kali kalau kita dihadapkan dengan itu, maka kalau motivasi kita itu adalah melayani oleh karena Kristus yang memberikan hidup yang kekal itu kepada kita, maka kita akan dimampukan. Sehingga esensi dari pelayanan itu adalah slide berikutnya, Chris. Setelah breakout room. Ya. Jadi esensi pelayanan itu artinya adalah apa? Menunjukkan kasih Allah itu melalui karya kita. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Artinya, kalau karya itu tidak ada yang melihat, tidak ada yang mengakui, tidak ada yang merekognisi, no problemo, kata orang Spanyol. Karena aku melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Berbahaya sekali kalau kita melayani itu adalah untuk mendapatkan pengakuan dari manusia. Oh, kamu orang yang tulus, kamu orang yang mau berkorban, kamu orang yang ini, dan kita senang dengan pengakuan itu. Nah, itu suatu hal yang sangat kayak berjalan di titian gitu ya. Ada bahaya-bahaya besar di sana, di mana kita itu mengambil kemuliaan Allah itu. Jadi motivasi esensi pertama untuk dalam pelayanan itu adalah menunjukkan kasih Allah itu melalui karya kita. Apakah karya kita itu memuliakan nama Dia, atau kita melakukannya hanya dengan setengah hati? Yang kedua, sudah saya katakan, tidak mementingkan rekognisi, melainkan dampaknya. Sederhana sekali. Teman-teman kalau di kampus, enggak ke kampus, sekarang online. Kalau di rumah, habis charger HP, colokannya itu dicabut nggak? Kadang-kadang cuman yang dicabut itu yang terhubung dengan HP kan. Itu sangat sederhana. Itu artinya kita tuh menghemat listrik. Kalau satu orang melakukan penghematan, bayangkan kalau 1 miliar orang di dunia melakukan itu. Itu dampaknya sangat besar. Itu hal yang sangat sederhana. Tetapi artinya, nggak usahlah orang tuh lihat pelayanan kita itu seperti apa. Yang penting dampak kita pelayanan itu yang harus menjadi tujuan dari pelayanan kita. Nah, kemudian yang ketiga adalah membuat orang itu melihat siapa yang menjadi panutan hidup. Kalau kita melakukan sesuatu, maka bukan kita yang terlihat, tetapi siapa yang kita layani, itu yang mereka lihat. Sekarang teman-teman berada di kampus yang aneka ragam, bukan? Nggak cuma orang-orang dari kaum Kristiani kan, banyak kan? Nah, coba tanya, tes case saja. Aku kalau bikin sesuatu yang menolong kamu lihat siapa? Iseng-iseng aja tuh tes case kayak gitu. Kalau dia bilang, oh ya kamu memang baik, kamu baik sama aku gitu kan. Berarti dia baru lihat kita. Nah, bagaimana dia melihat orang yang kita percayai itu bisa kelihatan. Bagaimana kita mau menampakkan orang yang menjadi panutan kita, Tuhan kita itu bisa kelihatan kepada orang yang tidak mengenal Dia. Itu tantangan. Yaitu ketika kita direndahkan, kita tidak menjadi marah. Ketika kita dihina, kita tidak menjadi pahit hati. Ketika kita disalah mengerti, kita tetap memberi hati kepada orang itu. Dan mereka melihat, oh, this is different. This is not common for people. Because there is something in his life. So we show up the Lord Jesus Christ by what we do. Especially when we are mistreated. Terakhir teman-teman, membawa kebaikan dan mengharumkan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Pelayanan selalu membawa kebaikan.
Ketika pelayanan membawa kepaitan, disitulah kita harus berhenti, merenungkan, dan mencari tahu kenapa sampai terjadi seperti itu. Pelayanan membawa kebaikan dan mengharumkan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sangat penting. Dimanapun teman-teman melayani, dimanapun teman-teman bergereja, dimanapun teman-teman itu bergaul dengan banyak orang, cobalah lihat bagaimana pelayanan kita yang dimotivasi oleh kasih yang sangat besar kepada pemberi hidup kekal bagi kita itu membawa kebaikan. Then they glorify our Lord Jesus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Pengasih, kami tahu iman kami ini adalah iman yang personal. Tetapi dampak dari iman kami ini juga membawa pengaruh secara sosial. Oleh karena itu, mampukanlah kami untuk melayani, sehingga orang bisa melihat dan mensyukuri keberadaan kami di tengah mereka. Bahkan lebih daripada itu, mereka bisa mengerti dan bisa memahami bahwa ada Engkau Allah yang Maha Besar, yang sudah menebus hidup kami, berdiam di dalam hati kami. Seringkali kami tidak mampu untuk melakukan itu dengan kekuatan kami sendiri. Tetapi kami minta supaya Engkau memberikan kepada kami kekuatan, hikmat-Mu, dan kuasa-Mu. Semakin hari kami ingin hidup kami ini semakin menampakkan esensi dari pelayanan kami dan mengharumkan nama Kristus bagi dunia. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang sudah menebus kami, yang membuat kami dapat menyebut Allah Bapa. Amin. Saya kembalikan kepada Sondang, mungkin ada pertanyaan atau ada apa, monggo silakan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Kak Mariani. Sama-sama. Teman-teman mungkin ada yang mau bertanya? Oke, kayaknya nggak ada ya. Dari yang aku dapat tadi itu kayak tersentuh gitu. Apa sih yang buat kamu melayani gitu kan? Emang terkadang tuh kita melayani karena ya udah kita ikut kepanitiaan, kita ikut ini, tapi tuh jarang gitu yang karena gimana ya, karena Tuhan sendiri gitu kan. Dan aku juga dapat kesimpulan gimana sih cara kita menjadi dampak buat orang lain, kayak gimana ya, kadang tuh kita tuh kayak melayani terus gimana sih gitu loh, kayak dampaknya kita tuh buat orang lain tuh apa gitu mungkin. Oke teman-teman, itu aja mungkin. Kita lanjut acara kita. Mungkin slide-nya bisa diganti. Oh ya teman-teman, bisa ngisi presensi dulu ya buat estaf kita hari ini. Linknya ada di kolom chat.
Ya teman-teman semua, marilah kita menyiapkan persembahan atau pilihan kita yang bisa diserahkan melalui platform ada Bang Sinarmas, OVO, GoPay, dan Genius. Kita memberikan persembahan bukan karena banyak atau sedikitnya, tapi karena ketulusan hati kita. Tapahum Madirita, Martangyang Nipelean, doa syafaat atau doa persembahan dan doa syafaat yang akan dibawakan oleh Nina dan Echa. Regina dan Echa dipersilakan untuk membawa doa syafaat. Mau lihatnya Sondang, Martangyang Mahita, kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu. Dari pagi hari tadi kami membuka mata kami, hingga saat ini kami dapat berkumpul melalui media Zoom ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, bersekutu demi kemuliaan-Mu. Tuhan, saat ini kami merendahkan diri kami untuk memohon kepada-Mu. Engkau tahu keadaan kami saat ini ya Tuhan, kami masih dalam masa berjuang menghadapi pandemi COVID-19, yang saat ini terus bertambah di sekeliling kami, seolah-olah menakut-nakuti kami. Namun ya Tuhan, kami percaya bahwa kami adalah anak-Mu yang kuat. Kami percaya bahwa Engkau tidak tinggal diam dan akan selalu menjagai kami. Berkatilah kami, seluruh keluarga besar PMKT UGM, jauhkanlah kami dari segala mara bahaya, penyakit atau virus apapun itu ya Tuhan, agar kiranya kami dapat menjalani aktivitas kami sehari-hari dengan baik, lancar, seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, untuk saudara kami yang saat ini sedang berjuang melawan COVID-19 di dalam tubuhnya, Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang menguatkan mereka, agar kiranya tetap ada semangat dalam diri mereka, serta agar mereka selalu percaya bahwa akan ada kesembuhan daripada-Mu bagi mereka. Engkau pula yang memberkati obat-obatan yang mereka minum, serta tenaga medis yang merawat mereka. Kami percaya ya Tuhan bahwa tenaga medis adalah perpanjangan tangan-Mu. Maka dari itu ya Tuhan, Engkaulah yang menguatkan, meneguhkan, dan melindungi mereka, agar kiranya mereka dapat selalu menjadi saluran berkat kesehatan kepada kami di masa pandemi ini. Tuhan, untuk kakak-kakak staf PMKT UGM, terima kasih atas kakak staf yang sangat luar biasa yang Kau berikan kepada kami, kakak staf yang selalu membimbing kami dalam setiap persekutuan kami di PMKT UGM ini ya Tuhan. Berikan kesehatan,
kekuatan, dan panjang umur kepada mereka ya Tuhan, agar kiranya mereka dapat senantiasa selalu menuntun kami di jalan-Mu, senantiasa menuntun kami dalam persekutuan-persekutuan kami di PMKT UGM ini. Tuhan, untuk teman-teman kami yang belum dapat hadir atau bahkan belum pernah hadir di rangkaian PMKT, khususnya estaf, jika mereka malas ya Tuhan, Engkau yang mengetuk hati mereka satu persatu, agar kiranya mereka dapat tergerak untuk ikut bergabung bersama kami di estaf yang akan datang. Namun ya Tuhan, apabila mereka sedang memiliki kegiatan atau mereka sedang dalam keadaan sakit, Engkau pula yang memberkati mereka, berikan mereka kesembuhan yang daripada-Mu, serta Engkau pula yang memberkati kegiatan mereka agar kiranya dapat berjalan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami mahasiswa baru dan mahasiswa lama ya Tuhan, yang semester ini menghadapi perkuliahan secara online, kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang berkati kami pribadi lepas pribadi, berikan kami hikmat yang daripada-Mu, agar kiranya apapun yang kami pelajari dari perkuliahan kami ini dapat menjadi bekal kami di masa yang akan datang ya Tuhan. Kami serahkan seluruh perkuliahan kami, seluruh kehidupan kami, seluruh kendala yang kami hadapi dalam kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga menaikkan doa dan permohonan kami. Mungkin sebagian dari kami atau keluarga kami atau siapapun yang berada di luar sana yang mengalami kesulitan ekonomi apalagi karena pandemi yang terpaksa harus keluar rumah untuk bisa menghidupi keluarga dan dirinya sendiri. Kami percaya Tuhan bisa memampukan, bisa mencukupkan segala kebutuhan kami, karena kami percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi kami, tahu kebutuhan kami dan bisa mencukupkan kami dalam kehidupan kami. Dan juga kami mendoakan para pemimpin kami dari skala presiden sampai yang paling bawah. Kami percaya para pemimpin, para wakil rakyat kami memiliki hikmat, agar diberi hikmat, roh dan kebijaksanaan dalam mengayomi kita, dalam membuat kebijakan-kebijakan, bisa tulus hati, bisa mendengarkan aspirasi kami demi kemajuan bangsa kami. Kami percaya. Juga kami mendoakan bahwa beberapa hari ini kami mendengarkan berita tentang demo terkait Omnibus Law. Kami percaya bahwa demo ini adalah wujud aspirasi kami. Kami percaya bahwa Tuhan lebih tahu apa yang terbaik hasilnya, dan berkatilah apapun hasilnya itu untuk kemuliaan bagi nama-Mu dan kepentingan keuntungan dan untuk masyarakat kembali. Juga kami berdoa untuk persatuan kesatuan bangsa kami. Kami juga memiliki banyak suku budaya, dan pada kesempatan kami kali ini kita mengadakan estaf bertemakan suku Batak maupun suku-suku lain. Kami percaya bahwa segala suku adalah berkat Tuhan, merupakan kekayaan bagi bangsa kami. Biarlah kekayaan ini bisa kami lakukan, bisa kami pegang sebagai identitas kami, sebagai identitas bangsa kami, dan bisa kami tunjukkan bahwa kami bangga memiliki suku kami, dan juga belajar untuk menghargai. Dan juga kami telah mengumpulkan persembahan kami, persembahan untuk kemuliaan bagi nama-Mu, untuk memperluas kerajaan-Mu melalui persekutuan PMKT ini. Biarlah persembahan ini menjadi suatu kekayaan, suatu kemurahan untuk memperluas jaringan, untuk pemuritan, untuk bisa semakin banyak jiwa-jiwa terpanggil untuk pemuritan dan memuliakan nama-Mu. Tentunya kami juga memiliki pergumulan pribadi kami yang mungkin kami pendam atau kami gumulkan. Kami percaya Tuhan bantu kami, Tuhan bantu menyelesaikan masalah yang kami ini. Kami hanya manusia biasa dan tak luput akan keberdosaan. Kiranya Tuhan mengampuni dan melayakkan kami dan memakai kami untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu dalam dunia ini. Kami percaya bahwa Roh Kudus juga memimpin kami dalam perjalanan kami. Sucikan dan kuduskan kami di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Amin. Makasih buat Nina sama Echa yang bawain doa syafaat dan doa persembahan. Kita
Lanjut acara kita. Eh, harusnya ini pengenalan pengurus. Oke. Akan ada pengenalan kepengurusan PMKT yang bakal dibawakan oleh Karina. Untuk Karina, dipersilahkan. Oke, terima kasih Sonda. Shalom semuanya, selamat malam. Jadi pada bulan Agustus lalu udah dilantik kepengurusan baru, dan kebetulan bulan September kemarin ESTA pertama dari kami sendiri ingin mengadakan pengenalan pengurus supaya teman itu typo ya, PMKT ingin mengenalkan siapa saja sih teman-teman pengurus, karena ada juga yang bertanya tentang ini siapa sih yang di komisi ini atau siapa ketuanya ya, seperti itu. Jadi kami akan mengenalkan pengurus PMKT kepada teman-teman semuanya yang hadir pada ESTA malam hari ini. Oke, next. Oke, dari Komisi Dana ada Esa Sabrina atau Nina sebagai koordinator, ada Sondang dan juga Wira sebagai anggota Komisi Dana. Bisa lihat mereka dari jurusan mana, ada PWK, Geodesi, dan Teknik Industri. Kita lanjut ke Komisi Sarana dan Prasarana. Di sini ada Jeremy Benito Sihombing dari Teknik Geodesi 2019 sebagai koordinator Komsar. Ada Isira Medwitami dari Teknik Elektro 2019 dan Felix Evan N. Marpaung dari Teknik Mesin 2019 sebagai anggota Komsa. Oke, kita lanjut ke komisi selanjutnya. Ya, ini ada Komisi Komunikasi, ada Sydney Priscilla dari PWK 2019 sebagai koordinator, ada Virginia Putri Moridi Tonga dari Teknologi Informasi 2018, ada Pedro Segetmena dari Teknik Nuklir 2019, dan ada Valencia dari Teknik Biomedis 2019 sebagai anggota Komisi Komunikasi. Oke, selanjutnya ada Komisi Pemerhati, ada Esther Sinamo dari Teknik Geodesi 2019 sebagai koordinator, ada Brandon Singwol Pasaribu dari Teknologi Informasi 2019, ada Andreas Pangaribuan dari Teknik Elektro 2019. Oke, di bawahnya masih ada lanjutan. Ada Nove Joshua dari Teknik Sipil 2018, ada Febrianto Lumban Tobing dari Teknik Geologi 2019, dan Nadia Galuh Kristanti dari Teknik Arsitektur 2018. Mereka adalah anggota Komisi Pemerhati, yaitu Komisi Pemerhati. Oke, selanjutnya ada Komisi Persekutuan Doa. Ada Margareta Enesaragi atau Eca dari PWK 2019, ada Sonia Napitupulu dari Teknik Industri 2019, ada Clensis Manurung dari Teknologi Informasi 2018, dan Rahel Febrianti Teknik Kimia 2018. Ya, ini Komisi Persekutuan Doa dengan Eca sebagai koordinator. Kemudian ada Komisi Persekutuan Kelompok Besar atau KPKB yang mengadakan acara ESTAF ini. Ada Nada Alvano Suprapto dari Teknik Fisika 2019 sebagai koordinator, Poligita Natali dari PWK 2018, ada Andreas Kristaprianto dari Teknik Sipil 2019, dan Michael Valery Manjutak dari Teknik Geodesi 2019. Ya, itu dari KPKB. Selanjutnya ada Komisi Misi dengan Ardianus Immanuel Zakarias dari Teknik Sipil 2018 sebagai koordinator Komisi Misi, Jericho Septian Rikin dari Teknik Fisika 2017, Kotua Bultom dari Teknik Nuklir 2018, dan Kenneth Arfian Minanta dari Teknik Kimia 2019. Itu teman-teman dari Komisi Misi. Kemudian dari Komisi Kelompok Tumbuh Bersama atau KOM-KTB, ada James Nixon Chang dari Teknik Mesin 2018 sebagai koordinator, Nicholas Stanley dari Teknik Mesin 2018,
Edwin Christopher Laban dari Teknik Elektro 2018. Next, masih ada 2 lagi. Ada Leni Kristianti dari Teknik Kimia 2017 dan Wiliana Raharjo dari Teknologi Informasi 2018. Ini adalah teman-teman KOMKTB. Ya, ingin ber-KTB bisa menghubungi mereka ya. Kemudian ada komisi materi, ada Afnar Sirait dari Teknik Elektro 2018 sebagai koordinator, ada Krishna Indra Darmawan dari Teknik Geologi 2017, ada Kemal Matthew Wahyudi dari Teknik Kimia 2018 dan Steven Susilo dari Teknik Mesin 2018. Ini dari komisi materi. Oke, kita lanjut. Ini komisi tua-tua, anggotanya tua-tua nih, yaitu Komisi Penelitian, Pengembangan, dan Alumni. Ada Margareta Rosin Sibarani dari PWK 2017 sebagai Koordinator KPPA. Ada Daniel Cahaya Saputra dari Teknik Fisika 2017. Abed Yuhendra Mailanske dari Teknik Mesin 2017. 3 lagi, ada Liviana Tunggadevi, bisa ke bawah. Liviana Tunggadevi dari Teknik Industri 2017. Rinaldo Parluhutan Silaban dari Teknik Geologi 2017 dan Firman Jaya Sarumaha dari PWK 2017. Kemudian untuk KSD-nya sendiri, itu ada Timothy Anderson Subagio dari Teknik Sipil 2017 sebagai Bendahara, Trusti Hapsari dari Teknik Industri 2017 sebagai Sekretaris, dan saya Rina Dinda Syanti Buldom dari Teknik Nuklir 2017 sebagai Koordinator Umum. Itu fotonya yang dikirim ya, yang bukan yang saat itu. Saya yang dikirim. Oke, itu. Oke, siap. Oh iya, ada satu lagi, ada kakak staf. Kakak staf yang senantiasa mendampingi kita semua. Ada 4 kakak staf. Ada Kak Niken, ada Kak Anto, ada Kak Ling, dan Kak Hengki. Kak Hengki ini lagi studi lanjut di Malang. Jadi sementara yang sedang mendampingi itu ada Kak Ling, Kak Anto, dan Kak Niken. Ya, seperti itu dari kepengurusan tahun ini. Ya, kalau misalkan, kalau kalian masih penasaran, kalian bisa mengunjungi website PMKT. Kalau saya tidak salah, tuh pmktugm.org. Ya, itu. Kalian bisa melihat, itu ada deskripsinya, dan itu. Pantengin aja sosial media PMKT. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada Sondang. Wah, makasih Karina udah dikenalin sama pengurus kita, wis. Semoga pengurus kita dapat lebih melayani sesuai dengan tema kita esensi pelayanan. Lanjut, kita alani tabjima debata ujian sending atau kita melakukan ujian pengutusan nangpur behaba-haba atau di badai topan dunia. Tuhan maparlim ko ang
Oke, kita udah sampai di acara Bawa-Bawa Hot Pardonganon atau pengumuman dan fellowship. Kepada Komkom dan Komhat dipersilahkan. Mungkin siapa nih yang mau mengisi, Komkom atau Komhat? Dari Komkom dulu boleh. Aku boleh share screen nggak ya? Boleh. Buat. Oke. Udah kelihatan belum ya? Udah sih nih. Oke, jadi di sini aku mau sampaikan beberapa pengumuman terkait kegiatan yang ada di PMKT di minggu-minggu ke depan. Yang pertama itu, staff kita bakal break dulu selama UTS dan akan kembali hadir lagi setelah UTS tanggal 6 November. Sekalian aku menyampaikan semangat untuk UTS nanti ya teman-teman semua. Kemudian, dari tanggal 12 sampai 16 Oktober ini akan ada Minggu KTB. Jadi buat teman-teman yang udah ber-KTB bisa janjian lagi nih sama anggota-anggotanya untuk janjian ber-KTB gitu. Pengumuman ketiga ada kelas pra-KTB. Kelas pra-KTB ini bakal dikhususkan untuk angkatan 2018 yang akan menjadi kakak KTB dan juga angkatan 2020 ataupun angkatan lainnya yang tergerak untuk join KTB. Nah, di sini akan ada pembekalan maba dalam ber-KTB yang diadakan di hari Jumat tanggal 16 Oktober jam 5 sore sampai selesai. Jadi pastikan teman-teman semua yang rindu untuk ber-KTB untuk ikut ya di kelas pra-KTB ini. Selanjutnya, yang terakhir ada RTG atau Ready to Go. Di topik RTG kali ini akan ngebahas tentang ambition, good or bad. Ini akan dilaksanakan hari Rabu tanggal 14 Oktober jam 5 sore. Jadi pastikan teman-teman catat jadwal kegiatan PMKT yang tadi udah aku sampaikan. Untuk pengumuman PMKT di luar ini, pantengin aja terus official account lainnya sama Instagramnya PMKT. Terima kasih. Oke, Komhat bisa lanjut. Halo, dengar nggak ya? Bisa di ini nggak slide-nya? Slide-nya bisa di Nah, udah. Jadi, halo teman-teman. Jadi di sini aku bakal memandu yang sesi fellowship kali ini. Masih pada semangat kan ya ikut fellowship? Jawab dong. Masih dong. Masih dong. Nah, jadi di sesi fellowship kali ini kita bakal main games. Gamesnya itu bisa di next. Gamesnya itu tebak lagu. Sebenarnya gamesnya itu tebak-tebak song sih, lebih bisa disebutnya. Jadi, aku jelasin dulu ya. Jadi nanti di gamesnya ini, teman-teman bakal nebak lagu dari penggalan lirik yang nanti bakal ditampilin di slide. Nah, nanti ini lagunya lagu bahasa Indonesia. Nah, tapi nanti di liriknya itu bakal ditranslate pakai Google Translate ke bahasa Inggris. Jadi, clue yang pertama itu pakai bahasa Inggris. Cukup jelas kan ya? Halo? Jelas. Jelas, Kak. Jelas. Oke, bisa mulai ya ke soal yang pertama. Jadi ini yang pertama, nebaknya bisa lewat chat ya. Ada yang tahu nggak kira-kira? Saya menyadari bahwa hidup ini singkat seperti embun pagi yang datang dan pergi. Lagu apa nih? Tebak aja, ayo ditebak.
menyadari bahwa hidup ini singkat seperti embun pagi yang datang dan pergi. Saya sadar bahwa Hidup ini adalah kesempatan. Bukan, bisa dicoba lagi. Kak, izin mau jawab. Ya. Judulnya Dunia Bukan Rumahku. Iya, betul. wow. Saya tidak terpikirkan. Iya, betul. Oke, sekarang lanjut kedua ya. Lagu kedua. BTW nanti soundnya nih sekali aja ya di play-nya biar sah. Kali ini Tuhan peduli untuk keluargaku saatnya pemulihan terjadi. Kira-kira apa nih teman-teman lagunya? Saat ini Boleh ditebak. pemulihan terjadi. Pemulihan keluarga. Siapa tadi ya, Jo? Yona. Oh iya. Apa tadi jawabannya? Bener nggak pemulihan keluarga? Ya, benar Kak. Benar. Ye. Kali ini Tuhan Tidak terpikirkan. Apa? Aku tidak bisa jawab. Sekarang ini ke soal yang terakhir. Boleh di-play sekali aja. menyiapkan rencana yang indah untuk masa depanku yang penuh harapan. Semuanya bagus. Baik, semua baik. Ya, ini bisa. Ini ya. Apa nih? Anda telah menyiapkan rencana yang indah untuk Wow. Udah dijawab ya tadi. Sulit. Jadi gimana nih teman-teman soal-soalnya? Bisa gampang atau gak mudah nih? Atau susah malah? Sulit sekali. Ya, saya emang kalau seandainya mau lebih tahu lagunya lebih lanjut, bisa dicek di YouTube ada. Mungkin sekian dari fellowship kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Wow, makasih buat Kom dan Komhat. Oke, kita lanjut. Taparade Marohata, Martang yang ini pangujung, dohot pasu-pasu, doa penutup dan doa berkat yang akan dibawakan oleh Kak Mariani atau Kak Yan. Buat Kak Mariani bisa membawa doa penutup. Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh berdoa supaya kebaikan hati kami diketahui oleh semua orang, karena Engkau sudah dekat. Dan biarlah dengan kehadiran kami, Engkau semakin dinampakkan kepada orang-orang yang membutuhkan cinta kasih, yang membutuhkan perlindungan, yang membutuhkan kelapangan dada, dan yang membutuhkan sukacitamu. Supaya melalui kami, nama Engkau selalu dipermuliakan. Terima kasih untuk malam hari ini. Biarlah kami bersama-sama boleh menjadi kekuatan yang menyembuhkan bangsa ini. Amin.
Makasih ya Kak Mariani buat firmannya dan doanya. Oke, kita nggak terasa udah di ujung acara. Aku mau ngucapin horas, jua-jua dan jua-jua buat kita semua. Oke, sekarang bisa di-on-kan kameranya. Buat yang belum on-kan kameranya, kita mau ada sesi dokumentasi. Ayo, semuanya bisa di-on-kan kameranya. Wow, Kareta sama siapa tuh? Buat Kak Yona, Wira, sama Brandon. Yona ada di Reta. Oh Yona iya, ada di aduh Reta. sorry. Siap ya semua. Bener, ada temennya tuh, Ner. Ajak dong, Ner. Siap ya. 1, 2, 3. Lagi, slide kedua. 1, 2, 3. Sekali lagi, slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke, makasih semuanya. See you di episode selanjutnya di bulan November. Semangat buat tesnya. 2 minggu lagi. Iya, nanti 2 minggu lagi ya. 2 minggu lagi. Tuhan Yesus berkati. Amin. Terima kasih. Makasih. Terima kasih Kak Mariani. Terima kasih Kak Mariani. Sama-sama.